Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Puasa? Ada yang tidak puasa ini hari? Oh ya, kalau perempuan wajar ya. Kalau laki-laki itu tidak wajar kalau tidak puasa. Tidak ada alasan. Tadi sudah pada sahur? Ada yang tidak bangun sahur? Kenapa tidak bangun sahur? Jangan sampai tidak bangun sahur, tidak puasa juga ya. Nah, hari ini ada yang tidak hadir. Nah, siapa salah satunya? Nur Ain. Kenapa Nur Ain? Tidak tahu alasannya. Tidak tahu ya alasannya. Oke, kita doakan Nur Ain semoga sehat-sehat saja ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, karena kita kan puasa ya, biasanya itu kita tidak fokus di dalam kelas, capek nih, atau masih ngantuk nih, karena tadi habis bangun sahur. Nah, kita berdoa dulu, masing-masing berdoa. Jadi, dimohon untuk sejenak tundukkan kepala. Sejenak tundukkan kepala. Ya, kemudian matanya ditutup supaya kita tidak terpengaruh dengan daerah luar, supaya kita tidak terpengaruh dengan suara-suara luar sebentar. Jadi kita usahakan untuk tetap fokus di dalam kelas. Jadi mari kerjasamanya, kita sejenak tundukkan kepala, kemudian mata ditutup. Oke? Nah, sambil sejenak menundukkan kepala dan menutup mata, mari bersama-sama berdoa. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat dan bernilai ibadah di sisinya. Bulan ini merupakan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh keberkahan. Meski kita dalam keadaan kondisi yang sedang berpuasa, dan barangkali ada yang merasa lelah, ada yang merasa capek. Ayo bangkit bersama. Mari kita belajar bersama. Karena pada hari ini merupakan bulan yang penuh berkah. Semoga ibadah kita untuk belajar bersama pada hari ini diterima sebagai pahala, dan semoga pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlahan-lahan tarik nafas yang dalam dari hidung, keluarkan perlahan dari mulut. Sekali lagi, tarik nafas yang lebih dalam lagi dari hidung, tahan, keluarkan perlahan dari mulut. Ayo bangkit bersama. Mari semangat bersama, lawan rasa ngantuk, lawan rasa lelah, untuk ibadah terbaik kita pada hari ini. Mari berdoa bersama. Rabbi sibni ilman warzuqni fahmi
ya Allah. Tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, silakan dibuka matanya kembali. Oke, bagaimana rasanya? Sudah siap belajar? Sebelumnya masih ingat kita belajar apa? Jadi sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa? Bentuk interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, lingkungan. Masih ingat apa itu lingkungan? Apa itu lingkungan? Ya, bagus. Lingkungan itu merupakan tempat tinggal makhluk hidup. Nah, di lingkungan itu ada banyak sekali faktor biotik dan abiotik. Bisa menyebutkan contoh dari biotik? Apa? Biotik. Kalau biotik itu apa? Ya, contohnya burung. Terus manusia, semut. Kalau abiotik? Batu. Yang ada di sekitar kita apa? Meja. Apa lagi? Nah, itu merupakan salah satu faktor yang ada di lingkungan kita. Ada biotik dan ada abiotik. Nah, bisa minta tolong hari ini tuh ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Coba Husna minta tolong baca dulu. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan menyimak tayangan video, murid mampu menjelaskan perbedaan daging makanan dari jaring-jaring makanan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, coba Asul. Melalui kegiatan menyimak gambar, murid mampu mengidentifikasi jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Nah, yang ketiga coba Hafizah. Melalui unsur kerja, murid mampu mengamati dan menyajikan hasil pengamatan jaring-jaring makanan pada ekosistem lingkungan sekitar. Ya, baik. Terima kasih untuk Husna, Hafizah dengan Asrul. Nah, pada hari ini tuh ada 3 tujuan pembelajaran kita. Ada 3 capaian yang ingin kita capai setelah belajar. Yang pertama itu melalui menyimak tayangan video, kalian itu sudah mampu menjelaskan apa itu perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kemudian setelah menyimak gambar, murid mampu mengidentifikasi jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Jadi kalian itu setelah melihat gambar sudah bisa mengidentifikasi, oh rantai makanan apa ini yang ada pada gambar. Terus yang ketiga, melalui unit kerja, murid mampu mengamati dan menyajikan hasil pengamatan jaring-jaring makanan pada ekosistem lingkungan sekitar. Jadi nanti itu melalui unit kerjanya, melalui tugasnya, kalian bisa mengamati dan menyajikan jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Nah, oke, Ibu bagi kelompok dulu ya. Oke, kita masuk di kegiatan pertama. Jadi sebentar akan Ibu tampilkan video, kemudian kalian mengidentifikasi masalah-masalah apa saja yang ada pada video. Jadi sebentar itu akan Ibu suruh untuk bertanya apa saja yang mau ditanyakan setelah melihat video yang akan ditampilkan. Nah, ini lembar PPD-nya. Jadi setiap kelompok silakan diamati videonya, Terus ini juga video juga ini berhubungan dengan kegiatan 2 yang akan kalian jawab sebentar. Jadi di kegiatan 2 itu kalian akan menjawab soal-soal pertanyaan pada KPD. Jadi silakan diperhatikan betul gambar videonya. Oke.
adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ulat, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ulat. Ulat sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ulat akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ulat dan belalang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ulat. Selain ulat, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Ya, sudah disimak. Nah, berdasarkan videonya tadi, ada yang ingin ditanyakan? Atau identifikasi masalah apa yang bisa ditanyakan berdasarkan video? Apa? Apa sudah? Nah, dari berdasarkan tadi tujuan pembelajarannya jadi lebih jelas ya. Apa itu pengertian dari ada yang lain? Nah, oke, kita lanjut di kegiatan kedua. Silakan dilihat LKPD-nya. Jadi di LKPD itu ada 3 soal. Kalian harus jawab dan diskusikan. Coba lihat LKPD-nya. Ada 3 soal. Soal pertama, kedua, dan ketiga. Untuk hasil diskusinya, silakan tulis di sini. Soal nomor 1, soal
soal nomor 2 dengan nomor 3. Sebentar diperhatikan. Nah, tulis di sini. Oke, silakan berdiskusi ketiga soal yang ada di LKPD, kemudian tuangkan di kertasnya dan sebentar akan dipresentasikan. Nomor 1 soal perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Tulis dulu nama kelompok, nama anggota kelompok, kemudian jawabannya. Nomor 1, 2, 3. Asul. Satu jawabannya Asul. Nah ini di sini di bahan ajan saya sudah sempat print kemarin. Nah di sini tuh juga ada yang bisa kita lihat sebagai bahan referensi untuk jawaban 1, 2, 3. Ya, silakan. Semua naik presentasi. Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Agnes. Di sebelah saya Hafizah. Dan di sebelah saya dan Asul. Ya. Silakan dibaca. Kelompok 1 dengan presentasinya, kelompok 2 yang berbeda. Rantai makanan adalah dua makan dari makan antar makhluk. Saya dari makanan adalah susu dari beberapa rantai makanan. Pasti gimana dengar temanmu? 1. Rumput dimakan busa dimakan busa menjadi kemudian dimakan oleh pengurai ketika mati. Oke, terus 2. Bunga dimakan capung dan capung dimakan kata dimakan jam. Ya, terus sawi dimakan tikus dan tikus dimakan elang menjadi pengurai. Nasi patu dimakan ulat dan dimakan pipit dimakan elang menjadi pengurai. Katanya. Oke, sudah. Ada berapa yang terbentuk di situ? Rantai makanan? Ada?
Tutup dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Oke. Siapa yang belum masuk? Ya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Nurhanisa. Saya bernama Husna, di samping saya bernama Nadia, di samping saya Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup. Jaring-jaring makanan adalah susunan dari beberapa rantai makanan. Rumput dimakan rusa, rusa jadi penyurai. Rumput dimakan capung, capung dimakan katak, katak dimakan elang, dan elang mati jadi penyurai. Nomor 3, bunga sepatu dimakan ulat, ulat dimakan mulut putih, burung pipit dimakan elang. Sawi dimakan ulat, ulat dimakan burung pipit dimakan elang. Sawi dimakan belalang, belalang dimakan burung pipit dimakan elang. Sawi dimakan tikus, tikus dimakan elang. Sawi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan elang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau untuk kelompok 2 ada tidak yang mau ditanyakan sama kelompok 1? Silakan bertanya. Atau sudah sesuai? Atau sudah sesuai dengan jawabannya? Kalau saya lihat sih kayaknya sama jawabannya nih. Itu nomor 2 sama mencampur kata dalam dan pengurai. Yang perlu saya konfirmasi sedikit itu. Yang pertama, kalau misalnya kita diskusi jangan membelakang. Kita tidak tunggu kata teman kita. Oke? Nah, silakan mendengar dalam belakang. Kalau misalnya kalian konsentrasi. Nah, terus yang kedua, tadi itu saya dengar sama-sama ya kelompok 1 dengan kelompok 2 sama-sama bilang apa? Burung pipit dimakan elang. Ini yang kedua tadi. Rusa akan menjadi pengurai. Begitu ya? Perlu saya konfirmasi, bukan rusa jadi pengurai. Ini rusa ketika mati atau sudah jadi jasad yang kemudian jasadnya itu di tanah akan diuraikan oleh pengurai. Misalnya bakteri diurai di tanah. Oke, berdasarkan berdasarkan hasil diskusi tadi, karena saya lihat ini yang pertama rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan cara berurutan. Jadi rantai makanan itu merupakan peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Kemudian jaring-jaring makanan adalah susunan dari beberapa rantai makanan. Jadi sudah sesuai ya di nomor 1. Kelompok 1 dengan kelompok 2 itu sama jawabannya kalian. Kemudian untuk nomor 2, kelompok 1 ambil di. Nah, untuk nomor 2 ini coba kita lihat bersama. Yang pertama rumput dimakan rusa makan rumput ya. Kemudian rusa setelah mati itu akan diurai oleh pengurai. Kemudian rumput dimakan capung, kemudian capung dimakan oleh katak, terus katak dimakan oleh elang, dan setelah itu
elang ketika mati akan diuraikan oleh pengurai. Sama juga jawabannya saya lihat di nomor 2. Sama. Nah, terus yang nomor 3. Sama-sama ada 5 rantai makanan yang terbentuk di sini. Yang mana itu sudah kalian tulis di sini. Sudah tidak ini. Bunga sepatu dimakan oleh ulat. Jadi rantai makanannya itu dari sini, dari bunga sepatu dimakan ulat dimakan burung pipit dimakan elang. Jadi elang ini di sini konsumen puncaknya. Terus yang kedua sawi. Banyak ini yang makan sawi di sini. Ada berapa yang makan sawi di sini? Ada? Siapa? Yang mana ini? Ada 3. Nah, yang makan sawi itu tikus, kemudian belalang dengan ulat. Nah, terus ini sawi dimakan ulat dimakan burung pipit, kemudian burung pipit dimakan elang. Sama ya jawabannya. Terus sawi dimakan belalang. Di sini belalang yang makan ada 2. Burung pipit makan belalang, kemudian katak juga makan belalang. Terus burung pipit dimakan oleh elang, katak juga dimakan oleh elang. Yang berikutnya sawi dimakan tikus, kemudian tikus dimakan oleh elang. Kira jawabannya sudah sesuai. Nah, ada dari kelompok 1 ada yang bisa menyimpulkan ini? Ada yang bisa menyimpulkan hasil pekerjaannya tadi? Oh, ternyata rantai makanan itu ini. Pengertiannya. Apa perbedaannya rantai makanan dengan makanan? Ada yang bisa? Apa? Rantai makanan apa tadi? Coba. Makan dan dimakan asal makhluk hidup. Kalau cari makanan? Apa? Susunan dari beberapa rantai makanan. Nah, di situ ketika ada satu rantai makanan berkumpul di situ, maka akan terbentuk menjadi satu jaring-jaring makanan. Oke, kita masuk di bagian refleksi hari ini. Untuk refleksinya itu minta kalian ditulis saja di kertasnya, kemudian ditempel di atas. Ada 2 pertanyaan di situ ya, di refleksi. Bagaimana perasaannya setelah belajar hari ini? Kemudian apa harapan pembelajaran selanjutnya? Ini saya jawabkan saya. Jangan yang di bagian ini, tulis di bagian sini supaya kalau kemudian silakan. Di bawahnya refleksi. Kasih di bawah ya. Terima kasih Bapak sudah menuliskan refleksinya hari ini. Nah, untuk tugas di rumah, silakan kalian amati ekosistem yang ada di sekitar rumah. Kalau misalnya ada kolam-kolam di depan rumahnya, silakan diamati. Kemudian jaring-jaring makanan yang terbentuk pada ekosistem kolam tersebut. Ada di situ ada rantai makanan. Nah, silakan ditulis itu semua terbentuk menjadi satu rantai makanan. Ya, silakan dikumpulinya itu lewat via chat WA. Kalau tidak dikasih masuk di grup, silakan japri saya ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan?
Tidak ada. Sudah jelas? Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari sejenak kita berdoa. Nah, semoga apa yang kita lakukan hari ini itu bernilai ibadah dan berlipat ganda pahalanya, apalagi ini bulan puasa. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Alin. Sekarang sudah bisa pulang.